Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Pada pagi hari ini, marilah kita mengawali aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila seseorang memusuhi dan tidak menyukai kehadiran kita, ada kemungkinan orang itu akan berusaha mencari-cari kesalahan kita. Atau sebaliknya, ketika kita memusuhi atau membenci seseorang, ada kemungkinan bagi kita untuk berusaha mencari-cari kesalahan orang tersebut. Ini tentu saja kenyataan yang dapat merusak mental kita sebagai anak-anak Tuhan. Akibatnya, hati kita tidak damai, dan setiap kali bertemu atau melihat orang itu, suasana hati kita menjadi tidak nyaman. Dalam bacaan Injil hari ini, kita bertemu lagi dengan kelompok orang-orang Farisi yang memang tidak menyukai atau membenci kehadiran Yesus. Kebencian ini membuat mereka mencari berbagai cara untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Tujuannya jelas agar Yesus memiliki citra yang buruk di hadapan orang-orang. Kalau citra Yesus buruk, tentu saja orang-orang akan kehilangan kepercayaan atau kehilangan kecintaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi, usaha mereka selalu gagal. Sebab Allah hadir secara nyata dalam diri Tuhan Yesus. Dan semua orang yang Tuhan Yesus lakukan selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah. Yesus tidak pernah mencari muka atau berpura-pura baik di depan orang-orang. Yesus menampilkan dirinya apa adanya dan tanpa setting atau gimmick. Dari bacaan Injil hari ini, kita belajar untuk menampilkan diri apa adanya, tanpa setting atau gimmick. Ketika kita hidup apa adanya, maka kita tidak perlu takut jika ada orang yang berusaha mencari-cari kesalahan kita. Misalnya, ketika kita menolong orang lain bukan karena supaya kita dipuji, tetapi memang kita melakukannya dengan tulus. Marilah kita berefleksi. Apakah kita selama ini kita melakukan sesuatu dengan tulus dan menampilkan diri apa adanya, sehingga kita tidak takut jika ada orang lain mencari-cari kesalahan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus dan penuh kasih, serta menampilkan diri apa adanya, sehingga orang-orang tidak mampu menemukan kesalahan dalam seluruh tindakanmu. Bantulah kami, agar kami bersikap tulus dan penuh kasih kepada sesama dan tidak mencari keuntungan pribadi atau pujian sia-sia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Semoga
kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai aksi kita pada hari ini, mari mulai hari ini kita belajar untuk bersikap tulus, jujur, dan apa adanya. Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita sekalian.